bersukacita dan berpesta di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah menjadi korban sembelihan untuk kehidupan kami, dan kami dimerdekakan, kami dimenangkan, dan kami sekarang menjadi milik-Mu Tuhan, anak kerajaan surga yang akan mewarisi apa yang Kau sudah sediakan buat kehidupan kami. Itulah kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu kembali Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Apapun masalah keadaan kami, Tuhan Engkau sudah selesaikan semua di Golgota. Dan itu sebabnya Tuhan, kami mau belajar merendahkan diri untuk mendengar suara-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi di dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang bukan datang dari Tuhan, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari tengah-tengah kami, dari perhimpunan kami. Setiap perkataan yang daripada-Mu, itulah yang keluar dari mulut hamba-Mu. Dan biarlah Engkau berfirman pada kami semua, dan Engkau bekerja, berkarya seturut rencana dan kehendak-Mu atas kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari tempat ini, biarlah kiranya salam damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus turun atas kehidupan kita sekalian, orang-orang yang dikasihinya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ibadah pagi hari ini, kita beribadah secara online, dan ini adalah merupakan ibadah Jumat Agung, di mana kita memperingati kembali kematian Yesus bagi kehidupan kita sekalian. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya mau mengajak kita melihat kematian Yesus dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir, dan justru kitab terakhir juga sekaligus adalah merupakan kitab yang menceritakan sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi, kalau di dalam kitab Wahyu itu diingatkan tentang kematian Yesus, ini berarti saudara menggenapi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa setiap kali kita boleh makan tubuh darah Tuhan, maka kita akan memberitakan kematiannya sampai akhir zaman. Nah, saudaraku, di mana ditulis bahwa kematian Yesus itu ada di dalam kitab Wahyu? Nah, kita akan bersama-sama melihat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kita akan bersama-sama melihat terlebih dahulu ayat ini. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Haleluya. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu bahwa sebenarnya tentang kematian Tuhan itu terus akan diperdengarkan sampai pada kesudahan zaman, sampai kepada kedatangan Tuhan yang kali kedua. Dikatakan di sini yang melihat kedatangan Tuhan kali kedua adalah mereka juga yang menikam Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita teringat bahwa orang atau mereka yang menikam Dia ini adalah orang-orang yang juga menyaksikan kedatangan Tuhan kali kedua. Pada kesempatan ini kita akan melihat, saudara,
bahwa kedatangan Tuhan kali yang pertama itu adalah merupakan kedatangan di mana Dia memberikan hidupnya bagi dunia ini. Dan itu sebabnya saudaraku, Dia datang ke dunia ini hanya untuk mati di kayu salib, dan hari yang ketiga Dia bangkit, dan hari yang ke-40 Dia naik ke surga, dan dengan darahnya Dia menebus manusia dari dosa. Karena manusia telah terjual karena dosa, dan sekarang oleh kematian daripada Yesus, semua manusia menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Ya, asalkan manusia percaya akan kuasa penebusannya. Itu sebabnya juga dengan adanya peringatan akan kematian Yesus di kayu salib ini, maka kita percaya bahwa seluruh manusia sudah ada di genggaman tangan Tuhan. Dan untuk itu kita patut bersyukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan kesempatan untuk kita boleh bersyukur selalu kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan, kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan, perpanjangan umur. Itu adalah semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, yang pertama Tuhan datang ke dunia ini, Dia sebagai penebus untuk kehidupan manusia, supaya manusia menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Saudaraku, berbicara soal tikam, ini merupakan satu ingatan buat kita bahwa sebetulnya ketika Tuhan mengalami tikaman di lambungnya, itu dikatakan ada keluar darah dan air. Itu ditulis di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-34. Dikatakan demikian, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudaraku, mengalir keluar darah dan air ini berbicara, saudaraku, tentang kelahiran. Jadi selain penebusan, saudaraku, di dalam kuasa darah Yesus, maka adanya air ini berbicara soal kelahiran baru, yaitu di dalam baptisan air. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini bukan lagi milik dunia atau milik orang tua kita, tetapi sekarang kita dengan adanya kematian Yesus ini, kita menjadi milik Tuhan, karena kita dilahirkan oleh darah dan air lewat kematian Yesus di kayu salib. Puji nama Tuhan. Dan sekali lagi, kita patut bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang namanya lahir di dalam Tuhan, maka identik dengan satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru di dalam Tuhan itu sederhana. Salah satunya adalah tidak serakah. Ini adalah kehidupan baru di dalam Tuhan. Tidak serakah artinya dia tidak mementingkan dirinya sendiri lagi, tetapi dia rela untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan, bagi sesamanya, untuk menebar kasih Tuhan yang sudah diterima di dalam kehidupannya. Ini kelahiran baru di dalam Kristus. Pendek katanya, saudaraku, orang yang lahir baru di dalam Tuhan, dia memiliki kehidupan yang sederhana. Kita tahu bersama-sama, kehidupan yang sederhana ini adalah merupakan kehidupan daripada pribadinya Yesus sendiri. Dan itu sebabnya mari kita mau mencontoh kehidupan yang sederhana ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Jadilah
anak-anak Tuhan yang memiliki kesederhanaan di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan kita juga adalah satu pribadi yang sederhana, memberikan contoh kepada kehidupan kita sekalian. Nah, saudaraku, kalau ada kedatangan Tuhan pertama, maka dikatakan ada kedatangan Tuhan kali kedua. Dan ini, saudaraku, dinyatakan kepada murid-murid ketika menjelang Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, saudaraku, maka mata para murid-murid Tuhan Yesus itu melihat dan melongo, ya, tidak henti-hentinya sampai Tuhan terhilang di awan-awan. Namun ada malaikat yang mengatakan, seperti dia naik ke surga, demikian juga dia nanti akan datang kembali. Dan itu ditulis, saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Berarti, saudaraku, ada kedatangannya pertama, namun juga ada kedatangannya yang kedua. Dan yang kedua ini adalah untuk siapa? Ini yang menjadi pertanyaannya, saudara. Kedatangan Tuhan kali kedua ini untuk siapa? Siapa yang diutamakan oleh Tuhan terhadap kedatangannya kali kedua? Kalau kedatangan pertama, saudaraku, disambut oleh Yusuf Maria, kemudian disusul oleh orang Majus gembala di padang, dan terus oleh kita semua sampai saat ini. Untuk kedatangan yang kedua, dia datang untuk siapa? Hal ini mau kita pelajari bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Yaitu pertama adalah orang-orang percaya yang bertumbuh menjadi dewasa. Ini kedatangan Tuhan kali kedua, yaitu untuk orang-orang percaya yang bertumbuh menjadi dewasa di dalam kehidupan rohani. Artinya tidak menjadi kehidupan Kristen yang kanak-kanak, kehidupan yang masih suka iri hati, dengki, cemburu, berkelahi, baik dengan satu dengan yang lain, dusta, dan juga gampang tersinggung. Ini kehidupan anak-anak. Tetapi kehidupan orang dewasa itu kehidupan yang kuat, kehidupan yang mandiri, kehidupan yang bertanggung jawab atas keselamatan yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa jemaat di Korintus ini kecenderungannya masih bersifat kanak-kanak. Dan sifat kanak-kanak ini diperingatkan oleh Rasul Paulus. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 5. Dikatakan demikian, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jikalau di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku
aku golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menuruti jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Haleluya. Saudaraku, jemaat di Korintus dilihat oleh Rasul Paulus sepertinya masih kurang dewasa, karena mereka masih memiliki satu pandangan kepada kelompok-kelompok masing-masing, tidak memandang kepada Yesus. Kehidupan semacam ini dikatakan adalah kehidupan manusia dunia. Sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, tapi hidup masih secara duniawi. Ada iri hati, ada perselisihan. Sudah barang tentu, saudaraku, kalau kita memandang kepada kelompok-kelompok, maka akan ada iri hati dan perselisihan. Karena akan ada menganggap yang satu lebih baik daripada yang lain. Mulai sekarang, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti akan kuasa korban Kristus yang melahirkan baru kehidupan kita, maka kita harus bisa memandang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Paulus, Apolos itu hanya pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan jalan yang diberikan Tuhan atas kehidupan mereka. Sekarang kepada hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus mengarahkan jemaat memandang kepada Tuhan yang memang adalah yang mempunyai jemaat itu sendiri. Ini kehidupan yang harus dirubah dari kehidupan jemaat di Korintus dan juga jemaat Tuhan sekarang ini, supaya kita tidak menjadi kehidupan yang masih terus sebagai kehidupan yang berjalan sebagai anak-anak rohani di dalam kehidupannya, tapi menjadi orang yang dewasa. Sekali lagi, orang yang dewasa itu di dalam Tuhan adalah orang yang memiliki tanggung jawab hidup di dalam kepercayaan Tuhan atas keselamatan yang diberikan kepadanya. Nah, saudaraku, kalau demikian, maka kehidupan anak-anak Tuhan ini harus belajar meningkatkan kehidupan anak-anak ini, saudaraku, menjadi lebih dewasa, bahkan sampai menjadi dewasa penuh. Sebab dengan demikian, dewasa itu akan bisa nanti menjadi orang-orang yang akan menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang Tuhan katakan kepada jemaat Efesus. Dewasa itu gak boleh nanggung-nanggung, harus dewasa yang penuh. Yang pertama diingatkan di sini kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus itu sendiri. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Ini kesatuan iman dan pengetahuan yang harus kita samakan bersama-sama sebagai orang-orang tebusan Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri, maka kita harus meninggikan dan mengagungkan Dia di dalam kehidupan kita. Roma 15 ayat 5 sampai 6 dikatakan, semoga Tuhan yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan
mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hati dan satu suara. Ini adalah kesatuan iman dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh kehidupan kita yang mau dewasa, bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya di dalam keadaan sulit, bahaya, apapun yang mungkin bisa kita alami dalam hidup kita, ketika kita manggil nama Yesus, maka ada kekuatan yang besar yang akan keluar dari nama itu untuk menjaga dan melindungi, menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, selain kesatuan iman dan pengetahuan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, maka yang kedua, tingkatan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan dapat menerima Yesus sebagai kekasih jiwanya. Dalam kata lain, menerima Yesus sebagai mempelai sorga. Kalau berbicara soal mempelai, ini kaitan dengan hati yang penuh dengan kasih. Ini tingkatan yang harus kita capai di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Sebab Tuhan datang kali kedua, Dia untuk kekasih-kekasihnya yang siap untuk menyambutnya. Haleluya. Siapa kekasih kita itu? Itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita menerima Yesus sebagai tabib, guru, sebagai raja, itu benar. Namun untuk kedatangannya kali kedua, kita harus tingkatkan di atas dari semuanya itu, yaitu menjadikan Dia sebagai kekasih jiwa kita, sebagai mempelai surga. Ikatan mempelai ini adalah ikatan tertinggi di dalam kasih, dan itulah yang Tuhan pakai ukuran untuk tingkatan kasih kita kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan itu sebagai kekasih di dalam kehidupan pengikutan kita, yang selalu ada melekat di hati dan pikiran kita. Yohanes 3 ayat 29. Ini adalah merupakan satu puncak pertumbuhan rohani kita. Apa dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 29? Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita dengan suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia adalah sebagai sahabat mempelai laki-laki yang memberitakan berita tentang Yesus sebagai mempelai kepada setiap orang. Dan ketika itu terjadi, dikatakan itulah sukacitaku, dan sukacitaku itu menjadi penuh. Saya sebagai hamba Tuhan bersukacita menyampaikan berita ini, bahwa Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Dan ketika kita boleh berseru kepada Tuhan, Kau Yesus yang menjadi kekasih jiwa, maka sukacita kami penuh, karena kami sudah menyampaikan berita tentang Yesus sebagai mempelai surga. Hari-hari ini kesempatan bagi kita untuk terus mau meningkatkan
rohani kita menjadi dewasa penuh, yaitu menerima Yesus sebagai mempelai surga. Puji nama Tuhan. Saudaraku, berbicara soal mempelai, maka kita harus rajin, saudaraku, berdandan. Karena yang namanya mempelai, saudaraku, untuk supaya tertarik terhadap pasangannya, maka dia harus memiliki satu penampilan yang indah, yang cantik, yang molek. Dan hari-hari ini kesempatan bagi kita untuk terus melakukan itu, yaitu berdandan bagi kehidupan rohani kita, untuk kita persiapkan ya bagi mempelai surga kita, itulah Yesus. Dan di dalam kitab Wahyu tentang persiapan mempelai menyambut kedatangan Tuhan kali kedua, itu dituliskan juga. Kalau kita adalah kehidupan gereja yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai, maka kita harus mau berdandan, mendandani segala sesuatunya supaya indah, ya, matanya indah, mulutnya indah, ya, wajahnya indah, dandanannya indah, semuanya serba indah, supaya mempelai surga itu tertarik akan kehidupan kita. Kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita mau berdandan untuk mempelai pria surga. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-1 dan yang kedua dikatakan demikian, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ketika Tuhan Yesus datang kali kedua sebagai mempelai surga, maka dandanan kita sudah harusnya komplit. Tidak ada kekurangan satu apapun, tetapi sudah sempurna. Kalau kita memperhatikan langkah kehidupan kita, masih ada kekurangan di sana sini. Ayo saudaraku, kejar menjadi dewasa penuh dengan mendandani diri kita lebih baik lagi. Mungkin langkah kehidupan kita masih suka melangkah kepada jalan yang salah. Perbuatan kita masih suka melakukan hal-hal yang tidak benar. Hati kita menyimpan kepahitan, pikiran kita penuh dengan kekotoran terhadap orang lain. Yuk didandani, supaya kita kelihatan cantik dan menjadi siap untuk kedatangan Tuhan kali kedua yang sudah sangat dekat. Kalau dewasa rohaninya, dia siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Dan orang yang dewasa, dia harus menjadi orang yang sudah mendandani dirinya dengan baik. Puji nama Tuhan. Ini adalah merupakan puncak pertumbuhan rohani kita. Hidup yang siap untuk kedatangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kehidupan yang siap seperti ini menjadi anak-anak Tuhan yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajar, seperti yang dituliskan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Lanjutan daripada ayat yang tadi kita akan baca bersama-sama, saudaraku. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Kalau dewasa siap untuk kedatangan Tuhan, sudah selalu hidup di dalam keadaan yang selalu
berdandan dan mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Tuhan. Maka di ayat yang ke-14 ini dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus yang adalah kepala gereja, mempelai pria surga. Hari-hari ini kita butuh kekuatan, kita butuh pegangan yang kuat di dalam iman kita. Pegangan yang kuat di dalam iman kita adalah untuk kita menempatkan Dia sebagai kepala, sebagai mempelai pria surga untuk kehidupan kita, mempelai wanitanya. Ketika kita ada melekat dengan Dia, Immanuel itu selalu kita jaga di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mudah lagi untuk terombang-ambingkan, untuk terseret dengan hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Keadaan dunia ini menjelang kedatangan Tuhan akan semakin merosot. Namun kemerosotan yang terjadi di dunia ini hari-hari ini itu bukanlah merupakan sesuatu untuk menghukum kita, tetapi untuk menguji iman kita. Itu sebabnya hari-hari ini kita harus berpegang kuat kepada Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kita. Kalau kita jadikan Dia menjadi kekasih jiwa kita, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Dia. Dan apapun yang mengancam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, Dia tidak akan tinggal diam, tapi Dia akan melakukan sesuatu untuk menolong kita, karena kita adalah kekasih-Nya. Puji nama Tuhan. Jadilah dewasa di dalam Kristus. Biarlah peringatan Jumat Agung itu, keadaan kita tidak menjadi anak-anak lagi, tapi menjadi kehidupan yang dewasa, yang berdandan terus untuk kekasih kita, Yesus, kepala gereja, mempelai surga. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Haleluya. Bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan jemaat yang ada di rumah masing-masing boleh mempersiapkan diri untuk tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, serahkan hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan. Dia adalah kepala gereja yang memiliki kehidupan hidup. Kalau tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur di dada kita. Haleluya. Sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, kami bersyukur mengerti akan firman-Mu. Lalu melalui kitab Wahyu, Kau memperingatkan kami untuk kami boleh menjadi kehidupan yang dewasa secara rohani, untuk siap menyambut kedatangan-Mu kali ini.
Oleh karena salib-Mu, biar kami semua boleh mengalami jamahan Tuhan. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan roh kami untuk kami terus berdandan bagi-Mu Yesus. Kami memiliki kedewasaan penuh yang selalu mau berhias bagi-Mu Yesus sebagai mempelai Yesus. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, di tangan kami ada roti dan anggur. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu Kau bubuhkan atas roti dan anggur ini, menjadi berkat yang besar atas hidup kami. Persekutuan kami dengan Engkau tidak pernah putus. Engkau adalah kepala kami tubuh. Immanuel selalu ada bersama dengan kami. Apapun yang terjadi atas muka bumi ini, Engkau Tuhan selalu bersama kami, membela, melindungi, menyelamatkan hidup kami. Angkat tubuhnya Tuhan lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhnya Kristus. Kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan darahnya Tuhan. Darah ini adalah perjanjian baru untuk kehidupanku. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, untuk kita tetap kuat menanti kedatangan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darahnya Yesus. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada bersekutu dengan pribadi-Mu di dalam firman-Mu, di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Engkau kepala kami tubuh, dan Immanuel itu selalu terjaga di dalam kehidupan kami. Dan itu sebabnya kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang menyertai kami akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap menghadapi apapun masalah persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa buat umat-Mu yang mengalami sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus. Saat ini juga sakitnya sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami kelemahan saat ini juga dikuatkan oleh Tuhan. Dan oleh pemberitaan firman-Mu, kami dibangkitkan rohnya untuk terus mau berdandan bagi kepala gereja kami, mempelai pria suka, itulah pribadinya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau cukupi segala kebutuhan kami yang kami butuhkan hari-hari ini. Dan Engkau tahu apa yang terjadi di bangsa kami, di kota kami, bahkan di atas muka bumi ini. Namun kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan adalah pemelihara hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Tuhan pasti menyediakan bagi kami berkat-berkat-Mu seperti Engkau berjanji dalam firman. Kirimkan Tuhan turunkan bagi setiap hamba-hamba, bagi umat, sehingga umat-Mu tidak kekurangan satu apapun, karena perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Kami memberkati bangsa dan kota kami, kota Semarang dan Indonesia. Kiranya berkat shalom atas kota dan bangsa kami turun, damai sejahtera sukacita bagi bangsa dan kota kami. Senantiasa kami boleh nikmati sukacita-Mu Tuhan di bangsa dan kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati para pemimpin kami, hikmat kebijaksanaan-Mu tambahkan lagi, sehingga para pemimpin kami dapat memberikan kebijaksanaan yang tepat untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi di bangsa dan kota ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana berkat yang terbaik dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita, dan kita bawa kemanapun kita berada. Sebab daripadanya lah kita terima berkat, dan kita hidup di dalam berkat-berkat-Nya. Ulanglah dengan sukacita, bawalah semua berkat ini dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekian.